Gimana? Layar yang saya tampilkan sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Sudah? Oke, udah siap ya? Tolong ya alat tulisnya seperti buku tulis, pulpen atau pensil disiapkan. Karena nanti kalian juga akan mungkin terlibat dalam menghitung, pasti terlibat menghitung. Dan juga kalau ada materi yang penting silakan dicatat. Oke, jadi sekali lagi kita masih persiapan ujian sekolah. Persiapan ini penting karena nanti kamu akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya ditentukan oleh ujian sekolah yang akan kalian lalui nanti. Oke, soal yang pertama. Ini gampang sekali. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Masing-masing gambarnya memiliki pola yang berbeda. Pola yang berbeda. Nah, ada H, HE, ada P-nya ada 4, ada CL. Nah, dari gambar ini, manakah yang molekul? Molekul yang mana? Oh iya, kamu tahu yang namanya atom? Tahu atom? Ada yang tahu apa itu atom? Kan kamu bahasnya kalau nggak salah sekarang materinya sampai atom kan di sekolah. Apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil. Atom adalah partikel terkecil. Nah, beberapa atom itu dapat membentuk yang namanya molekul. Nah, kalau molekul ini adalah gabungan. Gabungan dari beberapa atom. Nah, kalau di kimia ada juga unsur. Unsur ini adalah zat tunggal. Nah, kalau yang namanya molekul ini adalah gabungan dari beberapa unsur atau atom yang sama atau sejenis. Nah, jadi molekul yang sejenis. Berarti kalau saya kasih pengertiannya harusnya kamu tahu. Yang mana jawabannya? Yang satu ini molekul atau bukan? Coba saya tanya. Hari, yang nomor satu ini kan H sama H. Ini molekul atau bukan? Halo? Ada yang tahu ini yang nomor satu ini molekul atau bukan? Iya, Kak. Oke, iya, molekul. Bagus sekali. Jadi karena ini hanya sejenis tuh, H sama H. Dia membentuk H2. Yang nomor 2 ini He, molekul apa bukan? Bukan, Kak. Bukan. Iya. Apa namanya? Itu Nah, atom. atom dan juga perhatikan di sini. Ini ada tanda min di kulitnya. Nah, yang di min ini namanya adalah elektron. Jadi namanya ini atom helium, elektron. Kalau yang P, ini P-nya ada 4, maka P4. Ini molekul atau bukan? Molekul atau bukan? Iya, Kak. Oke. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. B. Ingat sekali lagi molekul itu adalah gabungan yang sejenis. Ada molekul unsur, nanti juga ada yang namanya senyawa. Senyawa. Kalau senyawa ini gabungan yang berbeda jenis. Jadi yang beda, misalnya H2O, nah itu senyawa. Nah, kamu kan lagi bahas tentang atom. Saya mau tanya, atom itu selain ada elektron ada apa? Selain ada elektron ada apa? Kamu tahu?
Proton, neutron. Oh iya, pinter sekali. Jadi atom itu ada yang ada namanya subatom. Tadi ada elektron, kemudian ada proton, dan ada yang namanya neutron. Kalau elektron dia muatannya itu dia lambangnya negatif. Kalau proton itu lambangnya positif. Kalau neutron itu tidak ada isinya atau ibaratnya lambangnya tidak ada muatannya, netral. Dan kamu pasti pernah baca atau sedang mempelajari tentang yang namanya teori-teori atom. Ada Rutherford, Dalton, Niels Bohr, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kamu tahu bahwa ada elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron ini adanya di bagian inti atom. Kalau elektron ada di bagian kulitnya. Oke, tentang ini saya pikir sudah sangat jelas. Tapi ada yang mau tanyain nggak tentang soal yang pertama ini? Ada yang mau tanyakan? Lanjut? Lanjut, Lanjut, Kak. Oke, bagus sekali. Saya screen sebentar. Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini masih berkaitan dengan listrik statis. Maaf. Nah, ini. Ada seorang siswa, ini percobaan listrik statis dengan sisir plastik dan batang kaca. Sisir plastik digosokkan ke rambut dan batang kaca digosokkan ke kain sutra. Maka proses pemuatannya seperti apa? Jadi sini tadi ada percobaan. Mungkin kamu kalau kamu di SD pernah melakukan percobaan yaitu pakai penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Jadi kalau penggaris atau sisir plastik digosokkan ke rambut. Dulu kalau di SD dulu kamu setelah menggosokkan penggaris plastiknya ke rambut, kemudian didekatkan ke potongan kertas. Nah dulu kalau kamu masih ingat, terus kertasnya nempel deh. Nah dulu pernah seperti itu. Dan ini namanya adalah gejala listrik statis. Dan yang perlu kamu tahu, kalau plastik digosokkan ke rambut, jadi plastik jika digosokkan ke rambut, maka ada perpindahan elektron. Tadi kan ada atom, itu ada elektron, proton, dan neutron. Nah, elektron itu ada di bagian kulit dan dia bisa berpindah-pindah. Nah, kalau plastik digosokkan ke rambut, maka ada perpindahan elektron. Dari mana? Dari rambut, di rambut nih, pindah ke plastik. Dari rambut pindah ke plastik. Sehingga nih jumlah elektron yang ada di dalam plastik ini lebih banyak daripada proton. Karena kalau dalam keadaan biasa, normal, itu jumlahnya sama. Tapi karena tadi dia mendapatkan elektron dari rambut, sehingga elektronnya menjadi lebih banyak daripada proton. Kalau yang elektronnya lebih banyak daripada proton, maka ini dinamakan, atau plastik ini dinamakan bermuatan negatif. Jadi kalau elektron lebih banyak, maka muatannya negatif. Sedangkan rambut tadi kan kehilangan elektron, maka jumlah protonnya ini lebih banyak daripada elektron. Karena tadi elektronnya pindah. Nah, kalau protonnya lebih banyak daripada elektron, maka ini bendanya atau di sini rambut itu akan bermuatan positif. Sekarang saya mau tanya, kan di sini ada kata kehilangan sama menerima. Tadi sisir ini kehilangan atau menerima? Dia menerima elektron atau kehilangan elektron? Ada yang tahu? Menerima, Kak. Menerima. Oke, jadi sisir plastiknya menerima. Nah, yang menerima ada dua nih. Coba saya tanya.
Syakila, kalau Syakila menurut kamu kalau yang rambutnya kehilangan atau menerima? Syakila Aulia Putri, kira-kira si rambutnya kehilangan atau menerima? Yang lain? Silakan. Evi Caroline. Tadi Ya. si rambut kehilangan atau menerima? Kehilangan, Kak. Kehilangan. Iya, dia kehilangan. Kehilangan elektron. Jadi rambut kehilangan. Maka jawabannya adalah yang C. Dan perlu kamu ketahui juga atau sudah belajar mungkin, kalau kaca digosokkan ke kain sutra. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ada perpindahan elektron lagi. Dari mana ke mana? Dari kaca, elektronnya berpindah menuju kain sutra. Sekarang saya mau tanya. Latifah Nur, kalau kaca tadi kan kehilangan elektron. Kaca ini jadi bermuatan apa sekarang? Halo, ada yang tahu? Latifah? Atau Fahri? Atau ya? Atau yang lainnya? Silakan. Kalau tadi kan kaca kehilangan elektron. Maka kira-kira di kaca ini lebih banyak protonnya atau lebih banyak elektronnya? Yang mana yang lebih banyak? Protonnya. Protonnya. Iya, proton lebih banyak. Mantap sekali. Kalau protonnya lebih banyak, maka dia bermuatan Positif. positif. Iya. Tadi sutra karena menerima elektron dari kaca, maka dia bermuatan negatif. Dan mungkin kamu sudah tahu juga, kalau muatan yang sejenis saling berinteraksi atau didekatkan, maka dia akan menimbulkan gaya saling tolak menolak. Jika muatan sejenis didekatkan, maka dia akan mengalami saling tolak menolak karena sejenis. Iyalah, kalau yang sejenis mah nggak boleh saling bersatu, melawan kodrat namanya. Tapi kalau yang muatan atomnya ini berbeda jenis, nah ini dia akan saling tarik menarik tuh. Makanya kodrat kalau lawan jenis itu saling tarik menarik. Sama atomnya pun rupanya begitu. Oke. Nah, selain atom, kamu mungkin pernah dengar yang namanya ion. Ada yang tahu apa itu ion? Gea, kamu tahu apa itu ion? Gea Rahmadini, apa sih ion? Enggak tahu. Tahu. Ada yang tahu? Apa sih ion? Ion, ion itu minuman. Minuman yang bisa ngilangin haus, katanya ion. Jadi ion itu sebenarnya adalah atom yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik. Jadi kalau tadi ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau atomnya istilahnya adalah ion. Nah, tadi ada muatan positif dan negatif kan? Nah, kalau yang muatan negatif itu namanya adalah anion, istilahnya anion. Jadi kalau yang ada anion, ada kation. Anion ini adalah ion yang bermuatan negatif. Kalau kation ini bermuatan positif. Kalau biar gampang ingatnya, biasanya ada singkatan yaitu Neng Ani Kapok. Nah, jadi tentang ini ada singkatannya. Neng Ani Kapok. Tuh, negatif anion,
Kation itu untuk ion positif. Neng ani kapok. Ini biar kamu atau biar saya tidak mudah lupa. Jadi biar ingat, neng ani kapok. Negatif itu anion, kalau kation itu positif. Oke, tentang soalnya dia mau tanyain? Halo? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan sudah di screenshot. Kalau males nonton sekarang, boleh di screenshot. Nanti kalau ada waktu bisa baca-baca lagi. Oke, ke soal selanjutnya ya. Terus sekali lagi tadi bahas tentang statis. Soal selanjutnya. Nah, ini masih tentang statis juga. Kan kamu sedang belajar ini kalau nggak salah di sekolah. Benar kan materi tentang ini statis di sekolah? Tentang atom kan? Nah, maka saya bahasnya awal-awal tentang ini dulu. Nih, ada soal seperti ini. Ada dua buah benda yang bermuatan sejenis, berarti bermuatan listrik sejenis, masing-masing besarnya negatif 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kedua benda ini terpisah sejauh 60 cm. Ditanya, jenis dan besar gaya di antara kedua benda tersebut. Gaya di antara kedua benda tersebut. Nah, tadi kan saya bilang kalau muatan yang sejenis bakal, apa tadi kalau muatan sejenis? Masih ingat? Naswa, tadi kalau Tolak muatan sejenis menolak. bakal tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menariknya itu tergantung dari muatan, kemudian jarak. Nah, itu dikemukakan oleh yang namanya Coulomb, atau dia mengemukakan sebuah hukum yang dikenal sebagai hukum Coulomb. Hukum Coulomb bilang bahwa gaya tarik-menarik, ini gaya. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dalam sebuah interaksi muatan ini berbanding lurus dengan muatan. Nah, ini Q1 dan Q2 ini muatannya, tapi dia berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Dan juga untuk menghitung besar gaya, ada yang namanya konstanta atau ketetapan dalam hukum Coulomb. Ini bunyi hukum Coulombnya, sekali lagi, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan jarak. K-nya tadi adalah konstanta, ini nilai ketetapan. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada Q. Q di sini adalah muatan. Muatan dengan satuannya Coulomb. Kemudian ada R. R ini adalah jarak. Satuannya adalah meter. Dan ada gaya F. Gaya satuannya adalah Newton. Nah, sekarang kita ke soal yang tadi. Karena kamu udah tahu rumusnya. K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kalau saya gampang mengingatnya, kakiku roda, gampang ingat, kakiku beroda 2. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. Di sini ada satuannya, kita lihat. Ini kolom. Nah, jaraknya rupanya menggunakan sentimeter. Jarak menggunakan sentimeter. Nah, tadi jarak itu dalam meter. Coba, Fahri Eza, 60 cm berapa meter? Berapa meter? Ada yang tahu? 60 cm ini berapa meter sih?
Halo? Ada yang tahu yang lain? Nashila Putri. Nashila 60 cm berapa meter? Atau Ataya Galuh? Ataya? Ayo, kira-kira berapa meter? 60 cm ini adalah 0,6 meter. Karena 1 meternya itu 100. Jadi tinggal dibagi. 60 dibagi 100. Jadi 0,6. Nah, kalau di sini dia pakai perpangkatan, tuh negatif 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka lebih baik yang R-nya pun kita bikin pangkat. Berapa pangkatnya? Ada yang tahu? 0,6 ini kalau dibikin pangkat jadi berapa? Ini matematika nih. Jadi 6 kali 10 pangkat negatif 1. Kenapa 6 kali 10 pangkat negatif 1? 6 dari sini, dari depannya. Nah, 10 pangkat min 1-nya karena di belakang komanya ini satu angka. Kalau ini misalnya 0,06, maka ini negatif 2. 0,0006. Jadi di belakang komanya ada 4 angka, maka di sini 4. Nah, jadi sekali lagi tadi R-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, dalam meter. Sekarang kita masukkan angkanya. Sudah M tuh, udah dikonversi. Kita masukkan angkanya. K-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah negatif 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya, tadi ini muatan keduanya, 8 kali 10 pangkat min 6. Dan tadi jaraknya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini dikuadratkan. Oke. 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin jadi berapa ya? Ada yang tahu nggak? Aditya Dinata, ini baru bergabung. 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, kita coba saya operasikan ini dulu deh. Berapa sih kalau 6 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratin? Ini 9 kali 10 pangkat 9 lagi. Tadi yang tadi. Negatif 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 10, maaf 8 dikali 10 pangkat min 6 dibagi, nah ini pangkatnya. 6 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, maka cukup kuadratkan yang angka 6-nya. 6 dikuadratkan jadi 36. Nah, 10 pangkat min 1 dikuadratkan tinggal dikali pangkatnya. Negatif 1 dikali 2. Maka 10 pangkat negatif 2. Oke, jadi seperti itu untuk operasinya. Sekarang tinggal kita hitung. Ada yang beda? Cara gimana cara hitungnya? Halo? Kira-kira itu gimana nih? Nah, jadi yang kamu operasikan depannya dulu. 9, 2, 8, sama 36. Itu yang kamu operasikan dulu. Terus ini ada negatif nih, negatif 2. Nah, ini kita abaikan angka positif atau negatifnya. Karena negatif ini sebenarnya ini adalah jenis muatannya, bukan nilai bilangan bulatnya, tapi jenis muatannya. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Coba saya tanya. Saya mau tanya dulu ke beberapa. Coba saya tanya. Chelsea, bisa bantu saya menghitungnya? Angka mana aja yang bisa disederhanakan, Chelsea? Halo? Ada 9, 2,
8, dan 36. Ada angka yang mana yang kira-kira bisa disederhanakan? Atau yang lainnya silakan. Siti Rizky Amalia, Sakila. Yang mana? Kira-kira? Evi? Yang mana, Pi? Tiga, 6, dan 9 bisa nggak disederhanakan, Evi? Bisa, Kak. Berapa? 9-nya jadi 1, 36-nya jadi 4. Oke, ada lagi? Eh, 2, 8, dan 4 sekarang. Mana lagi? 4 dan 8 bisa nggak? bisa, Kak. 4-nya jadi 1, 8-nya jadi 2. Wih, mantap. Nah, yang bawah udah habis ya. 1 tuh, udah habis berarti. Berarti tinggal dikali tuh. 2 dikali 2. 2 kali 2, berapa ya? 4 lah. Ya masa 40. 4. Nah, sekarang yang pangkatnya gimana, Evi? Ini ada 9, ada negatif 6, negatif 6, negatif 2. Cara operasinya gimana? Masih ingat nggak? Matematika nih. Masih ingat nggak? Nah, kalau yang lupa, kalau perpangkatan ini, kalau yang kan 10 pangkat, jadi N misalnya, N pangkat A, N dikali N pangkat B, tinggal ditambahin aja. N pangkat A tambah B tambah C. Jadi kalau kali tambah. Tapi kalau dibagi menjadi kurang. Ada 9, tadi kan kali jadi tambah. Ditambah negatif 2, ditambah, maaf, yang 6. Pangkatnya negatif 6 yang ini. Ditambah negatif 6. Ditambah negatif 6. Nah, kalau bagi jadi kurang. Dikurang negatif 2. Oke, terima kasih. Coba saya minta bantuan yang lain. Coba. Keisha Agista. Keisha, bisa bantu saya? 9 tambah negatif 6 berapa, Keisha? Keisha? 3, Kak. Berapa? 3. 3. Oke, bagus sekali. 3. Kemudian, 3 tambah negatif 6 berapa? Negatif 3, Kak. Negatif 3. Oke, mantap sekali. Negatif 3 diambil negatif 2. Gimana Negatif nih? 1. Negatif 1. Oke, bagus sekali. Jadi di sini tadi karena min sama min jadi plus ya. Benar sekali. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, 4 kali 10 pangkat negatif 1 ini berapa sih? Kalau di bilangan biasa, ini ada 0,4 atau 4? Guys ya. 4 atau 0,4? 0,4, Kak. 0,4. Iya, pintar sekali. 0,4 Newton. Tuh, gayanya berarti 0,4 Newton. Tadi gayanya, maaf, muatannya kan sejenis. Maka yang terjadi adalah tolak menolak. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Jadi ini soalnya berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengoperasikannya. Kalau pangkat, ingat kalau dikali jadi tambah, dibagi jadi kurang. Terus tinggal depannya doang, selesai. Ada yang mau tanyakan tentang hukum Coulomb? Tentang soal ini? Ada yang masih bingung? Halo, ada yang masih bingung nggak? Jujur ya, sekali lagi belajar itu pertama harus jujur. Kalau memang belum bisa atau belum paham, silakan bertanya. Oke, gimana? Ada yang mau tanyain? Any question? Lanjut nih. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, Naswal. Lanjut terus. Bagus sekali. Mudah-mudahan yang lain gitu ya. Mudah-mudahan yang lain benar-benar paham. Artinya bukan diem tapi bingung, tapi diem, oh iya paham, oh iya iya begitu. Tapi kalau nanti pun kamu lupa lagi caranya bagaimana, kamu bisa bertanya lewat WhatsApp.
Oke, saya akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Mudah-mudahan sudah di-screenshot. Ke soal selanjutnya. Nah, ini mah gampang. Aduh. Ini ada besaran pokok, satuan, dan alat ukur. Kira-kira yang mana yang sesuai, yang tepat? Oke. Kita lihat, kita analisa. Panjang kilometer, Mister. Saya tanya. Ataya Galuh. Ini bener nggak? Ataya? Panjang kilometer, Mister. Ini tepat nggak? Enggak, Kak. Apa yang enggak? Yang mana yang enggak? Yang mana yang kurang tepat nih? Panjangnya, kilometernya, atau misternya nih? Ataya? Yang mana Ataya? Kilometernya, Kak. Kilometernya harusnya apa? Meter. Oke, bagus sekali. Kilometernya harusnya meter. Berarti yang satu salah ya. Satu salah. Kalau yang massa, kilogram, neraca. Naysila Putri, sesuai apa enggak? Naysila? Sesuai enggak nih? Atau Gia Rahmadini? Sesuai enggak? Massa, kilogram, sama neraca. Ini benar nggak sih? Tepat nggak sih? Benar. Wih, benar. Benar ya? Oke, jangan setuju ya. Oke, benar. Jadi dua ini benar. Kalau yang nomor 3, Gaya, benar nggak? Waktu jam stopwatch. Gaya, tepat nggak? Waktu jam stopwatch. Gaya, tepat nggak? Atau ada yang salah nggak? Gaya, ada yang salah nggak? Enggak tahu. Jamnya, Nggak Kak. tahu. Jamnya, oh jamnya harusnya apa? Detik. Oh, saya Detik. kan detik. Itu benar. Tuh, Gaya benar. Kalau teman kamu benar sekali. Bahwa kalau dalam sesuai satuan internasional, jamnya ini harusnya diganti dengan detik karena waktu itu satuannya adalah detik. Kalau yang nomor 4, benar nggak? Volt arus ampere meter. Bener, Kak. Oke, benar. Benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Kalau yang nomor 5 yang salah adalah di bagian satuannya ini bukan Celcius. Harusnya adalah Kelvin. Oke, mudah-mudahan kalian sudah di luar kepala bukan di buku, tapi sudah hafal dan juga mengerti tentang satuan, alat ukurnya, dan besarannya, termasuk juga tentang besaran turunannya. Oke, ada yang mau tanyain? Kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, ini gampang kok ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke, ya ini apa lagi? Gampang lagi. Ini tentang larutan. Ada larutan yang PQRS menggunakan lakmus merah, lakmus biru. Masih ingat nggak? Kalau yang asam itu perubahannya dari warna apa? Masih ingat nggak? Biru ke merah, Kak. Apa? Biru ke Biru merah. ke merah. Iya, bagus sekali. Jadi kalau dari asam itu dari biru ke merah. Biru, jadi lakmus warna biru ke warna merah. Tuh, saya gedein. Jadi sama-sama asam, M-nya gede. Biru menjadi merah. Kalau yang basa, tuh B-nya yang saya besarkan tulisnya. Dari warna apa? Merah ke biru. Merah ke biru. Oke, bagus sekali. Jadi tinggal dilihat. Kalau ditanya di sini adalah basa, maka kamu lihatnya untuk kertas lakmus warna merah. Yang hasilnya warnanya biru. Merah jadi biru. Merah jadi biru. Jadi jawabannya adalah yang B. P dan R. Berarti itu sifatnya adalah basa.
Oke, Syahwal, selamat datang Syahwal. Oke, ada yang mau bertanya tentang ini? Tentang lakmus, larutan asam basa? Ada yang mau tanyain? Atau lanjut? Halo, lanjut atau ada yang mau tanyakan? Lanjut. Lanjut, bagus sekali. Mudah-mudahan bisa ya asam basa termasuk pH-nya. Itu kalian sudah di luar kepala. Bukan di buku doang, tapi di luar kepala, dalam kepala kamu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini, ada soal lagi. Ini ada gambar. Gambar apa itu? Ada yang namanya alat ukur, gelas ukur. Awalnya kosong, kemudian diisi sebuah benda sehingga airnya naik. Ini ada yang tahu nggak? Ini kalau gelas ukur ini dia mengukur apa? Masih ingat nggak? Pas 7. Volume. Dia volume, pintar sekali mengukur volume. Nah sekarang berarti volumenya berapa nih? Kan dari 80 kemudian naik menjadi 100. Berarti berapa volumenya? Volume benda ini berapa sih setelah diukur? Dari awalnya 80 kosong, terus diisi benda jadi 100. Berarti berapa volumenya? Monica, volumenya jadi berapa nih? Dari 100, kemudian awalnya 80, berarti tinggal diapain Monica? Ditambah atau dikurang? Atau yang lainnya coba saya tanya. Radiana, dari 80 ke 100, ini naiknya adalah 20. Jadi volumenya adalah 20 cc atau 20 cm kubik. Dan di sini massa bendanya rupanya adalah 300 gram. Ditanya massa jenis. Nah, berarti ngitung nih. Kalau massa jenis, ada yang tahu rumusnya apa? Massa jenis atau lambangnya biasanya adalah Rho. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. M-nya adalah massa, V-nya adalah volume. Tuh. Jadi tinggal dibagi antara massa dibagi volume. Tadi massanya, tadi kan Rho sama dengan M per V. M per V. Massanya 300 gram. Dan volumenya tadi 20. Kenapa saya nggak konversi ke kilogram? Karena di pilihan gandanya pakai gram. Dan juga pakai sentimeter kubik. Tapi kalau misalnya di sini pilihan gandanya menggunakan kilogram, maka perlu kamu konversi atau diubah 300 gram ke kilogram. Tapi karena tadi di soalnya tetap gram, maka tidak usah kita ubah. 300 bagi 200, maaf, 300 bagi 20 berapa? Coret nolnya. 30 bagi 2 berapa? 15. Woi, pinter. Pantas udah kelas 9 ya. 15. 30 bagi 2, 15. Bukan kalau nggak tahu nanti kelas 3 SD lagi. 15 satuannya di sini adalah gram per sentimeter kubik. Jadi sekali lagi, kalau ditanya massa jenis, Rho sama dengan M per V. Oh ini. Rho sama dengan M per V. Mudah-mudahan selalu kalian ingat bahwa kalau ingin mengetahui massa jenisnya adalah massa dibagi volume. Oke, ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyakan tentang mengukur massa jenis? Bener nih bisa ya. Kalau diam, saya nggak bisa nih.
Kalau saya berganti dengan segitiga, rho M per V. Jadi kalau lebih mudah, kalau nyari massa, berarti tinggal rho dikali V. Jadi massa jenis kali volume, maka ketemu massanya. Kalau mencari volume, tinggal massa dibagi massa jenis. Oke. Lanjut nih. Lanjut nggak nih? Halo? Jangan tidur. Lanjut, Kak. Lanjut. Udah mulai ngantuk belum? Enggak, belum. Oh, iya mudah-mudahan terus-terusan. Ntar tidur habis ini. So sekolah kan? SMP 1 sekolahnya tiap hari atau enggak? Enggak, Kak. Enggak. Oh, berarti di jadwal ya? Bagus, bagus. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini lebih mudah lagi. Jika termometer Reaumur menunjukkan angka 40 derajat, maka termometer Celcius itu menunjukkan angka berapa? Jadi dari 40 derajat Reaumur ke 40, maaf, ke Celcius. Ada yang tahu caranya? Atau masih ingat nggak perbandingannya antara Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Masih ingat? Halo, coba saya tanya. Naswa, ingat nggak? C-nya berapa? C-nya? Oke, mungkin 5, lupa. 5, wih pintar. F-nya? 4, F-nya? Eh. F-nya 9, 9. Iya. R-nya baru 4. 4, Oke, bagus sekali. K-nya? 5. 5. Oke, bagus sekali. Kalau F nanti bisa tambah atau dikurang 32. Kalau Kelvin ini 273. Oke, Muhammad Raihan Amrizki. Masih ingat nggak batas atas, batas bawahnya? Antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Masih ingat nggak? Raihan? Kalau batas bawahnya Celsius kan 0 sampai 100. Kalau Fahrenheit 32 sampai 212. Reaumur 0 sampai 80. Wah, rupanya kalau Celsius dan Reaumur batas bawahnya sama. Jadi tidak usah ditambah ataupun dikurang. Dan untuk mengkonversi ini pakai perbandingan, maka ini yang ditanyakan dibagi yang diketahui. Dikali berapa suhunya yang ingin atau yang diketahuinya. Nah, sekarang yang ditanya tadi Celsius. Celsius nilainya adalah 5. Yang diketahui tadi adalah Reaumur. Reaumur nilainya adalah 4. Jadi 5/4. Jadi sini 5,945. Tadi Celsiusnya adalah yang sebagian ditanyakan, maka 5 diketahui 4. Dikali suhunya tadi adalah 40. Berapa nih? 5/4 kali 40. Berapa? Muhammad Raihan Amrizki. Halo? Rehan? Atau Syakila Aulia? Syakila Aulia? Gimana ngitungnya sih? Atau Margaret? Margaret. Jawabannya C, Kak, 50 derajat Celcius. Cara ngitungnya gimana? 5 dikali 40 dibagi 4. Oh iya benar. 5 dikali 40 dibagi 4. Atau ini kita coret nih. 4 sama 40 di 10. 10 kali 5, 50. Oke, bagus sekali. Mantap sekali. Jadi 50 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang C.
Oke. Bisa ya ini ya. Lanjut ya. Ingat tadi CFRK 5945. Kemudian ditanya yang dibagi yang diketahui. Ini pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Lanjut. Lanjut kan nih? Lanjut. Oke, bagus sekali lah soal selanjutnya. Soal selanjutnya apa ya? Ah, ini. Aduh, tentang grafik yang berhubungan dengan kalor. Kalor itu kalau yang nggak tahu itu adalah panas, energi panas. Nah, di sini ada grafik nih dari A, B, C, D, A-nya negatif 10, kemudian naik ke 0. Artinya ini ada kenaikan suhu. Kemudian ini adalah misalnya dari S kan misalnya negatif 10 derajat Celcius. Dipanasin dia, maka dia bakal suhunya naik. Nah, di suhu 0, dia akan mengalami proses yang namanya mencair atau melebur. Karena dari padat ke cair itu proses melebur. Jadi di suhu 0 derajat itu mencair atau melebur kalau benda padat ke cair. Kemudian pada sampai di titik C, suhunya karena tadi airnya terus dipanaskan, maka naik sampai ke suhu 10 derajat. Nah ini kalau udah 10 derajat ini nih, maka kalau dibentuknya mungkin ini udah bentuknya air. Sedangkan tadi yang negatif 10 sampai B atau yang sampai 0 A sampai B ini bentuknya masih es. Karena negatif 10. Jadi dari es kemudian mencair terus jadi air. Kemudian yang ditanya di sini apa sih? Banyaknya kalor yang dibutuhkan. Jadi banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 5 kg air dari proses C ke D. Proses C ke D. Jadi tanya ada kalornya. Rumus kalor, kalau yang C ke D ini ada kenaikan suhu, maka rumusnya adalah M. Oh, ini bagus banget. M C delta T. M-nya adalah massa. M-nya massa. Ya, massa bendanya. Kemudian C-nya ini adalah kalor jenis. Jadi setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Kemudian delta T ini atau segitiga T dibaca delta T. Ini adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini tentunya dari yang akhir dikurang yang awal. Oke, kita hitung sekarang. M-nya di tadi adalah 5 kg. C-nya di sini 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya, saya mau tanya nih. Siapa yang nanya ya? Yang saya tanya, Keisha Agatha, berapa perubahan suhunya dari C ke D? Keisha? Dari 0, kan C 0 ke 10. Berarti naiknya berapa? Perubahan suhunya berapa? Keisha berapa? 0 ke 10 perubahannya berapa? 10. Tinggal dikali sekarang. 5 dikali 42 dikali 10. 5 dikali 42, 210. Terus nolnya 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. 210.000 Joule. Nah, ini perlu kamu ingat.
Di sini kalau yang B ke C atau di proses melebur atau mencair, rumusnya bukan Q MC delta T. Tapi kalau di titik B ke C ini, yang dipakai adalah Q sama dengan M dikali L. Massa dikali kalor lebur. Jadi L itu kalor lebur. Kemudian kalau yang di titik A, B, ini sama. Karena ada perubahan suhu, maka rumusnya sama. QMC delta T. Cuma yang dipakai adalah yang kalor jenisnya untuk es. Karena kalor jenis es sama kalor jenis air itu berbeda. Jadi sekali lagi kalau yang naik ini pakai Ki macet. MC delta T. Kalau saya nyebutnya Ki macet. Oke. Ada yang mau tanyain tentang kalor? Jadi kalau kamu nanti ditanya misalnya di soal, di ujian nanti misalnya ada soal, berapa kalor yang dibutuhkan untuk proses tersebut, artinya proses semuanya. Dari A sampai D misalnya. Maka kamu ngitung satu persatu. A ke B dihitung berapa. B ke C dihitung hasilnya berapa. Terus yang C ke D dihitung berapa. Baru ditambah. Atau dijumlahkan semuanya, di total semua. Tapi kalau ditanya cuma C ke D atau A ke B itu cukup satu. Tapi kalau semuanya ya kamu itu satu-satu. Oke. Kalau yang segitiganya saya mau bantu nih. Ini biar gampang nanti kamu ada misalnya ditanya apa, kamu bisa bikin segitiga seperti ini. Q, M, C, delta, T. Kalau ditanya M, tinggal Q dibagi C dikali delta T. Kalau ditanya C, ya Q dibagi M delta T. Jadi yang bawah ini, kalau misalnya salah satunya yang ditanya, pasangannya ini bakal menjadi pembagi. Tapi kalau yang tanya delta T, ini kan tadi delta T ini adalah awal sampai akhir. Maka nanti di situ ada proses lainnya lagi pengurangan atau pengambilannya. Tergantung tanya suhu akhir atau suhu awalnya. Tapi dasarnya adalah Q bagi M dikali C. Kalau yang ML ya tentunya mudah. Kalau bikin segitiga Q, M, L. Oke. Ada yang mau tanyakan tentang soal ini? Oke. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak? Lanjut ya? Atau masih nulis? Screenshot dulu deh. Ini kelas 7, cuma kadang-kadang terlupakan. Karena sudah lama. Yang lama katanya mudah dilupakan. Kalau yang baru, baru deh. Lengket. Oke, saya hapus. 1, 2, 3. Soal selanjutnya. Oh, ini mah gampang. Oke, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, bola kasti menggelinding pada bidang datar dan kasar. Nomor 2-nya, gerak bola pada bidang miring menurun. Yang 3, gerak benda yang dilempar vertikal ke atas. Kemudian yang keempat, gerak mobil listrik mainan pada lantai yang datar. Ditanya di sini adalah manakah yang contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi yang semakin lambat yang mana? Oke, coba saya mau tanya dulu Syakila Aulia Putri, coba saya mau tanya, kalau bola Kasim menggelinding pada bidang datar dan kasar, kira-kira ini makin lambat makin cepat? Syakila, yang satu ini makin lambat atau makin cepat?
Atau saya tanya nih, dari tadi belum ada suaranya nih. Pak Hari, kalau yang nomor 1 ini makin lambat atau makin cepat? Kalau pada bidang kasar, maka ini akan semakin lambat. Yang lama-lama berhenti pasti. Maka yang nomor 1 ini GLBB diperlambat. Karena dia semakin lambat. Gerak bola pada bidang miring menurun. Kalau menurun, maka ini semakin cepat atau dipercepat. Jadi bukan ini. Terus gerak benda yang dilempar vertikal ke atas. Vertikal. Jadi kalau benda dilempar ke atas, makin cepat atau makin lambat? Halo? Coba kalau benda dilempar ke atas, makin cepat, makin lambat? Makin lambat, Hasilnya Kak. makin lambat. Iya, kalau ke atas makin lambat, maka dia diperlambat. Tapi kalau jatuhnya ke bawah lagi, kalau ke bawah, maka bendanya akan semakin cepat karena ada namanya percepatan gravitasi. Tapi kalau dari bawah ke atas atau vertikal, dari bawah ke atas, maka dia semakin lambat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, sudah 20.31. Sudah 1 jam, tidak terasa sudah 1 jam. Sebenarnya mau lanjut lagi, tapi waktunya sudah habis. Ada yang mau tanyain tentang materi hari ini? Halo, ada yang mau tanyakan? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Bener ya. Mudah-mudahan tadi hukum kolom tadi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Ada yang mencatat tadi hukum kolom tadi rumusnya apa? Ayo, tadi hukum kolom rumusnya apa tadi? Hukum kolom tadi kakiku beroda 2. Jangan lupa tuh. Kakiku beroda 2. Karena ini materi kamu di kelas 9 nanti. Saat ini kamu bakal bahas itu. Nah, saya bantu deh kalau menggunakan, kalau yang ditanya ki apa, nanti kamu bingung sendiri lagi. Kalau yang ditanya misalnya ki, nah, bisa dibantu pakai ini. Kalau saya ngomongnya kotak ajaib. Kalau ditanya ki 1, misalnya tanya ki 1, tinggal kamu yang pasangan atas ini sebagai pembagi. Jadi F dikali R kuadrat dibagi K dikali Q2. Kalau tanya F, tadi kakiku dibagi R kuadrat. Kalau ditanya R kuadrat, R doang, maaf, R doang, karena jarak itu enggak ada. Kalau itu pastinya jarak doang. Kalau intinya adalah jarak, cukup akar. Akar dari ini, K, Q1, Q2 dibagi F. Kalau ditanya F tadi udah, kayak Q, ini yang dihilangkan sebagai pembagi. Oke, mudah-mudahan ini nanti kamu bisa membantu kamu di kelas ataupun mengerjakan tugas. Oke, cukup untuk materinya. Saya kembalikan ke Karima. Silakan Karima. Iya, Kak. Kalau ingin absen. 1, 2, 3, cekrek. Oke, aku balikin lagi ke Kak Wawan untuk penutupan. Oke, terima kasih Karima. Terima kasih semuanya. Jadi sekali lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi IPA, baik yang hari ini atau materi sebelumnya ataupun materi yang lain yang belum kamu kuasai, yang mungkin ada pelajaran di sekolah yang kamu bingung, kalau mau gurunya malu nanya, silakan bertanya lewat WhatsApp. Nggak apa-apa, silakan bertanya. Insya Allah nanti akan saya bantu cari solusinya atau saya bantu jawab. Oke, cukup untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin lab ya. Ya, Ya, Kak. Kak, makasih, Kak. Sip.